Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Saat ini saya berada di lahan ya. Di mana lahan ini adalah lahan pertama saya ya. Inilah adalah lahan pertama saya, yang mana lahan ini adalah dulu saya memulai budidaya porang itu adalah di lahan ini. Beberapa tanaman ya pada musim ini ya, ini bulan Februari pun ada beberapa yang sudah mulai ripah kawan. Artinya beberapa tanaman yang memiliki batang pertama itu dia sudah mulai lepas batangnya. Nah kemudian ini contoh misalnya tanaman ini kalau dirunut ini adalah batang pertama ya. Batang pertama ini memang hanya memiliki katak 1, 2, 3 ya. Kataknya hanya 3 ya. Kemudian yang satu ini sudah lepas ya. Yang ini sudah lepas, ini belum, ini juga belum ya. Karena untuk katak itu sendiri ya, kita memang caranya adalah agar dia lepas sendirinya. Tidak kita pungut. Contoh misalnya ini masih agak keras ya, ini masih agak keras, dia belum lepas dengan sendirinya. Nah oleh karena itu cara untuk melepaskan katak ini ya kita biarkan saja, kita biarkan semacam ini batangnya sudah keriput ya, batangnya sudah keriput, ini tanda-tanda bahwa dia sudah mulai dorman. Nah kataknya juga semacam ini ya, lumayan besar kawan. Nah kembali lagi, ini adalah lahan pertama saya dulu ya. Dulu kalau kembali flashback awal-awal dulu, ini kita ya modal awalnya kurang lebih sekitar 6 juta kawan ya. Modal awalnya adalah sekitar 6 juta, kita beli bibit untuk tanam di sini ya. Kemudian ada juga satu tempat ya yang sekarang sudah besar-besar juga semacam ini. Itu kita tanam ya dengan menggunakan katak dan juga menggunakan umbi. Nah alhamdulillah pada musim lalu kita juga sampel bongkar umbi-umbi yang ukurannya sudah 1 kg up, itu kita bongkar dalam rangka untuk ngecek harga ya, dan kemudian untuk meyakinkan keluarga pula bahwa tanaman porang ini memiliki daya jual yang cukup bagus. Karena jujur saja ketika saya memulai untuk budidaya porang ya, itu oleh keluarga pun agak disarankan jangan tanam banyak-banyak, nanti belum tahu penjualannya. Oleh karena itu memang awalnya kita dengan modal hanya sekitar 6 juta saja. Alhamdulillah dengan berkembangnya tanaman-tanaman yang kita miliki ya, katak yang kita dapatkan dan lain sebagainya, itu alhamdulillahnya kita sudah memiliki tanaman yang cukup banyak. Dan kemudian kawan, ini ya tanaman yang cukup besar juga. Dan kemudian kalau dilihat dari tanahnya ya, tanah ini di sekitaran ini dia retak ya, retak. Ini menandakan bahwa umbi ini juga sudah sedang mengalami pembesaran ya. Batang ini sedang mengalami pembesaran umbi. Nah kemudian kalau kita memiliki tanaman yang batangnya sebesar itu ya, jumlahnya sebesar itu ya, luar biasa kawan ya, luar biasa. Ini pun sudah mulai miring ya, tanah-tanahnya sudah mulai retak. Kemudian yang sana juga retak ya, dongkar malahan, entah itu besarnya seperti apa. Karena ini tanaman yang berada di bawah naungan, kemudian pohonnya agak tinggi-tinggi, dia tidak kuat menopang dari daun yang cukup lebar semacam ini. Ini pun kalau dilihat dari warna daunnya ya, ini pun akan segera mengalami dorman kawan ya. Warna daunnya ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah mengalami masa tua, dan ini sebentar lagi akan mengalami masa dorman. Mayoritas yang ada di lahan ini daunnya sudah menunjukkan ada tanda-tanda bahwa dia sudah mulai akan memasuki masa dorman. Ya, dia tidak hijau tua lagi, tapi dia sudah
agak kuning ya, daunnya itu sudah agak kuning. Kuningnya bukan kuning ketika dia tumbuh pertama, tidak ya, tetapi ini hijau tapi ada motif-motif kuning yang di dalamnya. Ini menandakan bahwa tanaman ini adalah tanaman yang sebentar lagi akan mengalami dorman. Akan tapi ada beberapa yang masih cukup muda, kawan. Ya, seperti tanaman ini pun saya anggap ini masih agak muda, katanya belum begitu besar. Kemudian batangnya juga cukup besar. Nah, di sini banyak sekali tanaman yang ukurannya cukup seperti itu, cukup besar semacam itu. Itu pun kalau ya seandainya itu kita memiliki tanaman yang ya, yang sebesar itu, jumlahnya tidak usah banyak-banyak lah. Kita memiliki contoh misal hanya sekitar 2000 batang saja ya, 2000 batang saja. Karena untuk estimasi tanaman yang besarnya segini, ini ujung pangkal atas saja segini, berarti ujung pangkal bawah itu paling tidak 1 lengan tangan. Itu kalau kita estimasi bongkar kurang lebih di atas 3 kilo. Kalau kita punya tanaman 2000 yang sebesar itu, kemudian hasilnya rata-rata 3 kilo, berarti kita dapat 60 ton ya. Kalau kita dapat 60 ton, kemudian harga porang basah ya, porang basah itu adalah 10.000 ya, 10.000, maka kita sudah dapat 60 juta dari tanaman yang hanya sebesar ini, kawan ya. Tanaman yang hanya sebesar ini, itu kita bisa dapatkan yaitu sejumlah 60 juta. Nah, kalau kita punya tanaman yang lebih ya, contoh misalnya ada 5.000, 10.000, ya tinggal mengalihkan. Nah, kemudian kata yang semacam ini pun dapat kita ambil ya, nanti kita tanam kembali untuk di 2 musimkan. Nah, inilah beberapa keuntungan kita tanam porang, yang mana selain setelah kita tanam ya, ini kita tidak membutuhkan beli bibit lagi, tidak, kecuali ketika kita perluasan lahan bibitnya tidak mencukupi, maka jalannya adalah ya kita beli bibit tambahan. Nah, ini tanaman yang juga hampir lepas, kawan ya, hampir lepas. Ini sudah kuning, daunnya sudah menguning semacam ini. Kemudian itu tinggal menunggu lepas. Nah, ini ada beberapa katak kita ambil ya. Ini katak yang sudah lepas, ini juga katak yang sudah lepas, sudah ripah ya, lumayan ya, cukup besar. Ini katak yang super. Kemudian kita ambil katak-katak yang sudah lepas macam ini, bisa kita ambil, kemudian kita bawa pulang. Kemudian kalau mau dikarantina di tanah boleh, kemudian kalau mau ditaruh di rak pun bisa, asalkan tanaman tersebut katak tersebut ditaruh di tempat yang ada sirkulasi udaranya. Nah, itulah. Nah, ini keadaan tanamannya. Memang kita tanam rapat, kawan. Kita tanam rapat banyak ya, prediksi ada yang dapat 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo ya. Ini prediksi. Nah, untuk jumlah tanaman yang ada di lahan ini yang ukurannya besar tadi ya, kurang lebih ada sekitar 2000 ya. Yang ukurannya besar itu ada sekitar 2000. Nah, kemudian untuk tanaman yang agak kecil-kecil pun ada banyak ya, total kurang lebih ada sekitar 5.000 sampai 6.000 tanaman yang ada di lahan ini. Nah, dari awal modal tadi ya, ketika kita dapat katak semacam ini, katanya kita tanam di perluasan lahan, nanti ini tumbuh, dapat katak lagi, kita tanam lagi, akhirnya kita bisa memiliki tanaman yang cukup banyak tanpa beli bibit lagi. Kemarin ada kawan ya dari Pekanbaru, Riau, datang ke rumah ya, silaturahim. Itu mengatakan ketika beliau ya mengenal porang itu kurang lebih sejak tahun 2016, dia yaitu memulai dengan nanam kurang lebih dari 20 kg.
Nah sekarang lahannya sudah hektaran kawan ya, tanamannya sudah hektaran, sudah luas. Nah itulah, segala sesuatu itu berawal dari hal kecil, asalkan kita ulet ya, kita telaten. Nah kita akan mendapatkan hasil yang cukup bagus. Artinya ini ya, satu tanaman saja jadi 4. Kalau ini tanamannya di lahan ini taruh ada 6.000, satu batang ini kita dapat 4 ya, kita dapat 4 semacam ini, kita tanam lagi, kemudian ini dapat 4 lagi. Berarti seharusnya kalau ini ada 6.000 tanaman yang ada di lahan ini, kurang lebih kita dapat menanam 8 kali lipat jumlah tanaman yang ada di sini di musim yang akan datang. Yaitu kalau ini 6.000, kalau 8 kali lipatnya ya tinggal mengalikan 8 kali 6 ya. Kurang lebih ya sudah bisa untuk menanam 1 hektar dengan asumsi jumlah tanaman sekitar lebih ada 50.000 tanaman. Nah inilah kawan ya, budidaya porang itu memang unik. Ketika harga kurang bagus, umbi yang ada di dalam tanah itu tidak kita bongkar, kemudian kita sambil menunggu harga bagus baru nanti kita bongkar. Tidak ada istilah boleng ataupun kadaluarsa ataupun busuk ya, asalkan lahannya itu steril, tidak tergenang air. Ketika masa umbi berada bersemayam di dalam tanah, insya Allah aman ya. Ya ini pun katak ya, katak. Nah entah untuk musim ini kurang lebih harganya berapa ya, harganya berapa kita belum tahu, karena dari tahun ke tahun memang harga benih itu selalu naik kawan ya, selalu naik karena hukum ekonomi itu berlaku. Karena semakin banyak permintaan maka persediaan menipis, harga akan semakin naik. Nah harapannya adalah untuk musim ini pun ya semoga saja tidak naik ya, tidak naik, harga masih utuh lah seperti tahun kemarin atau barangkali lebih turun, tidak apa-apa. Dalam rangka agar petani-petani yang ingin tanam itu terjangkau dalam pembelian bibitnya ya. Kalau ini taruh ya, kalau yang katak yang sebesar ini biasanya 1 kilo itu isi sekitar ya 80 lah, 80. Kalau tanaman di sini ada sekitar 6.000 tanaman, dapat itu semua saja ya, 6.000 biji dibagi 80 ya, kurang lebih untuk luas tanaman ini ya kurang lebih nanti hasil kataknya kurang lebih ya sekitar 2 kintal kawan ya. Tanaman di lahan ini hasil kataknya sendiri adalah sekitar 2 kintal. Karena untuk tanaman lahan yang lain itu agak jauh ya, di luar desa, karena dulu lahan kita terpisah-pisah ya, punyanya lahan itu sedikit-sedikit ya, kita tanamnya terpisah-pisah semacam itu. Nah yang di sana pun tanamannya cukup roboh ya, roboh karena tertimpa angin dan kemudian tidak kuat untuk menopang angin. Dan ini adalah masanya memang sudah mulai dia miring karena sebentar lagi akan mengalami masa dorman. Kataknya pun menyenangkan ya, besar-besar seperti tadi ya, besar-besar tadi. Nah ini adalah tanaman yang mana ketika kita ingin menanam porang ya, bisa dimulai dari hal yang kecil dulu lah ya, asal kita ulet, kita telaten, insya Allah lama-lama tanaman porang kita akan semakin banyak. Karena apa ya, karena hasil kataknya jangan dijual dulu, kita tanam lagi, kita tanam lagi dan tanam lagi, akhirnya tanaman kita akan jumlahnya lebih banyak ya. Demikian dulu kawan ya, itu hanya untuk motivasi kawan-kawan yang barangkali berkeluh kesah bagaimana saya bisa memiliki jumlah tanaman yang begitu banyak ya, begitu banyak kalau modalnya hanya sedikit ya. Kita mulai dari hal yang kecil dulu kawan ya, kita mulai dari hal yang kecil dulu. Nah kemudian ini tanaman juga sudah mulai dorman ya, mulai dorman, daunnya sudah menguning. Kataknya kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10, lumayan ya, ada 10. Nah itu artinya kita untuk menanam porang itu kita mulai dari hal ya semampunya lah, semampunya.
Kemudian kalau nanti hasil katanya kita tanam kembali untuk perluasan lahan, penambahan tanaman, dan kemudian hasil katanya kita tanam kembali terus semacam itu, nanti insya Allah hasil tanaman kita akan banyak. Nah, nanti ketika masa umbi atau batangnya sudah sebesar-besar ini ya, yang artinya yang sudah siap untuk dipanen ya, maka dipanen umbinya, katanya kita tanam kembali ya. Itu saja kawan ya, artinya tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini kalau Allah sudah menghendaki. Alhamdulillah saya sendiri pun diberi jalan oleh Allah, artinya dibisikkan ke telinga untuk tanam porang dan ada niat, kemudian alhamdulillah tercapai. Semoga saja dengan menggeliatnya dari dunia perporangan ini ya, tentunya akan mendapatkan hasil yang cukup lumayan lah ya, dalam rangka untuk membahagiakan keluarga tentunya. Itu saja kawan ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.